Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para saudara jamaah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemanfaatan, dan keberkahan. Amin. Yang pertama, kita akan membahas hukum ta'awud dan juga basmalah di dalam membaca Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat 98 diterangkan faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Yang maksudnya bacalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka jika hendak membaca Al-Quran setelah membaca ta'awud, diteruskan dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada surat At-Taubat, dia cukup membaca ta'awud saja tanpa didahului dengan basmalah. Itulah hukum ta'awud dan basmalah di dalam membaca Al-Quran. Lalu kita membahas hukum tajwid yang pertama. Kita akan membahas hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi 4 A, B, C, D ya, biar lebih mudah difahami. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Lalu apa sih yang dimaksud dengan idhar? Idhar adalah nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan alif, ha, kho, ain, goin, ha. Maka dia dinamakan idhar, disebut idhar. Nah, maksud daripada idhar yaitu dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jika ada nun mati ataupun tanwin kok bertemu dengan huruf idhar ini, alif, ha, kho, ain, goin, ha, maka harus wajib dibaca jelas dan tidak berdengung. Lalu yang kedua idgham. Nah, idgham ini sendiri terbagi menjadi dua, ada idgham bila gunah, ada idgham bigunah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan idgham bila gunah? Idgham bila gunah yaitu nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf ro dan juga lam. Ro dan lam. Nah, kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ro dan lam itu dinamakan idgham bila gunah. Yang maksudnya yaitu masuk dengan tidak berdengung. Lalu apa yang dimaksud dengan idgham bigunah? Idgham bigunah adalah nun mati ataupun tanwin ya, bertemu dengan huruf mim, nun, wawu, dan juga ya. Atau bisa disingkat yanmu, ya, nun, mim, wawu. Nah, itu dimaksud dengan idgham bigunah. Yang artinya dibaca masuk dengan berdengung. Itulah bedanya idgham bila gunah dan idgham bigunah. Kalau bila gunah masuk dengan tidak berdengung, kalau bigunah masuk dengan berdengung. Lalu apa yang dimaksud dengan iqlab? Yang C itu iqlab adalah nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Yang artinya iqlab ini ya, dia dibaca dengan membalik menjadi huruf mim ya, menjadi huruf mim. Terus yang keempat ikhfa. Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Ikhfa adalah nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, dot, to, dho, fa, kof, kaf. Nah, bila mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf tersebut, maka dinamakan ikhfa. Lah dia maksud dari ikhfa yaitu dia dibaca samar-samar, tidak bertemu salah satu dari bila bertemu salah satu dari 15 huruf ini. Jadi dibaca samar-samar. Maka dari itu kita harus benar-benar menghafal ya, harus benar-benar hafal di luar kepala. Maksudnya harus sampai lancar gitu ya, supaya kita membaca Al-Qur'annya juga bisa lebih lancar lagi. Jadi supaya diterus terus yang namanya tajwid ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukup mendalami
nun mati dan tanwin terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita baru membahas mim mati. Dan ini merupakan kesimpulan ilustrasi untuk menghafal hukum nun mati ataupun tanwin yang terdiri dari idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ini ilustrasinya, jadi gampang ya. Contoh, saya contohkan nomor 1, hukum nun mati ataupun tanwin itu ada 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Idhar adalah nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan alif, ha, kho, ain, goin, ha, dibaca jelas, tidak berdengung. Lalu yang idgham ada 2, yaitu idgham bila gunah dan idgham bi gunah. Idgham bila gunah adalah nun mati ataupun tanwin bertemu lam dan ro, masuk tidak berdengung. Idgham bi gunah, nun mati ataupun tanwin bertemu ya, nun, mim, wawu atau yanmu, ya, masuk dan berdengung. Kalau bila gunah tidak berdengung, kalau bi gunah masuk dan berdengung. Kalau iqlab, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba, dibaca membalik menjadi mim. Kalau ikhfa adalah nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Maka dibaca samar-samar menjadi n ataupun eng. Nanti prakteknya di video berikutnya. Dihafalin, ini adalah contoh simpelnya, ilustrasinya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Banyak kekurangan berlebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.